Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Wah, Eh, Akhir-akhir ini kali Minggu Kapengker menawi niku di Semeru, Lumajang ada Gunung Semeru itu meletus disusul dengan kejadian gempa, kejadian fenomena yang seperti ini dianggap orang sebagai satu peristiwa bencana. Menurut pandangan tasawuf, bagaimana menyikapi atau peristiwa fenomena apa ini yang terjadi seperti ini? menurut Sufi, bencana alam dan wabah dan yang semisalnya itu adalah fenomena saking nemene penghuni bumi, saking nemene durokone nang Gusti Allah, saking nemene kufure, saking nemene mokong, sehingga Allah menunjukkan kuasanya, kebesarannya, keperkasaannya, dan seterusnya. Ya karena tadi itu dituturi wong tua, guru, melalui banyak media, tak mempan ae, ya dituturi langsung melalui bencana alam apapun itu, ya itu peringatan keras. Termasuk ini eh, terjadinya bencana tersebut, apakah eh, di wilayah tersebut itu mayoritas masyarakatnya itu durhaka, ngoten, Mas? Ya, jadi kita tidak boleh, karena memang yang nggak tahu menunjuk si A si B nggak boleh. Itu jelas difirmankan Allah, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang nyata di lautan maupun di daratan itu sebab ulah tangan-tangan jahil manusia yang tidak bertanggung jawab lah intinya. Tak berdiri, tidak selaras dengan karepi Gusti Allah. Maka kemudian bencana berupa barang lah. Di tanda-tanda, Tanda-tanda apa? tanda-tanda di wilayah tersebut. Oh iya, iya. Pokoknya di situ ada kerusakan yang nyata. Nggak tahu bentuknya apa. Misalnya pokoknya melampaui batas-batas kewajaran seperti anak wani wong tua. Ya, pokoknya yang melampaui batas menurut siapa saja itu Termasuk tidak jarangnya ada dibenarkan. majelis-majelis pengajian Hah? di tempat itu. Jarang. Iya. Kemudian orang alim atau orang soleh sudah tidak didengar nasihatnya, sudah tidak dicontoh perbuatannya, perilakunya. Ya, pokoknya kerusakan moral yang melampaui batas. Sing enggal nih istilahnya taubat masal. Biasanya kan sunatan masal, Iya. nikah masal, Hmm. ini taubat masal. Anyar ini. Nah, ya, Kira-kira nanti daftar. intinya ya rame-rame merayu atau meredam amarah atau murka Tuhan. Gusti Allah cek welas. Ini tobat nih perlu dirayu. Orangnya tobat apa? Orangnya diminta ditobat. Oh ya iya, ya, ya perlu tuh, perlu sekali dirayu, dihimbau, dirayu, dirangsang, di, diminta, dimohon, ya agar ya agar Allah
rahmati atau kasihan. Seperti di zaman nabi-nabi sebelumnya, Nabi Lut juga bertahap itu peringatan demi peringatan, tapi tidak diindahkan. Akhirnya ya hujan batu. Kaum Sodom, laki-laki dengan laki-laki, Tidak menghiraukan. ya sudah terlalu, kalau sudah terlalu gitu, maka ada kejadian dan peristiwa alam, kalau orang awam bilang, yang hebat, yang dahsyat, yang sebelumnya belum terjadi, atau yang membuat nyali atau yang kita ciut seketika. Kalau kemarin ketika kami kunjung di Semeru, itu malah jadi memang dari sisi kenyataannya di sana itu masyarakat tidak seheboh berita di medsos ataupun di televisi. Ini biasa itu. Sehingga kami menganggap ini bencana, tapi jadi wah ini rezeki mana. Jadi yang seperti itu apakah itu menjadi apa itu istilahnya, tidak menganggap bencana atau wujud rasa syukur atau bagaimana ya? Ya, kalau pewartaannya berlebihan, didramatisir, ya itu menakut-nakuti itu ya nggak amanah. Artinya ya seorang wartawan mewartakan berita apa adanya, tidak dipelincir, disampai, nah, itu membuat keadaan yang kacau semakin kacau. Tentang itu mitos bahwasanya bencana itu yang terjadi itu, yang katanya itu yang bau rekto lah, yang ini dan itu dalam pandangan tasawuf itu yang sebenarnya itu prinsip yang seperti itu. yang bau reksa ya bukan selain Allah. Kalau kita tahu itu selalu menisbatkan segala sesuatu, apalagi kejadian dan peristiwa yang besar, yang sedang, yang kecil aja tidak menisbatkan kepada selain Allah. Ya. Kalau di tasawuf Mengartikan bau reksa itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala. iya, yang bau reksa ya Allah, Bukan yang lain gitu. bukan. Nggak ada yang bisa bau reksa gunung. Dan mitosnya seperti Ya orang awam. ya, orang awam. Ya. Loro kidul kate mantu. Nah, orang awam ya memang menisbatkan sesuatu bukan kepada Allah, kepada selain Allah, itu syirik. Nggak boleh. Ungkapan baru itu pada saat di sana itu memakai cara-cara seperti memakai semacam ketupat atau mungkin adabnya juga apa itu secara tasawuf juga seperti Selama tidak menyimpang dari jalur akidah ya nggak apa-apa. Sedekah bumi atau apa sebutannya macam-macam. Kemudian kalau berbentuk makanan ya selama dimakan ya nggak dibuang-buang. Enten kriteria kudu pitik ireng meles Nggak itu. ada. Kadang-kadang termasuk syirik tambah. Ya kalau terlalu dipercayainya ya iya, nggak ada. Kalau ayam misalnya ya Pak, ayam ya dimakan ayam ya iya lah. ada syarat khusus. Yang ireng mulu anu ya dicek nah. Ya itu seperti kasusnya Bani Israel zaman Nabi Musa
ya kakean srekal, kacang sereal. Itu kan golek sapi ngene kaitan. Sapi, sapi yang bagaimana? Warnanya Warnanya apa? Nah, palingnya ya warnanya kuning. Yang besar apa yang sedang apa? Oh, yang besar. Yang mempersulit diri sendiri. Awalnya ya pokoknya sapi. Sing gede sing murah. Ya. Sangat tenaga gitu. Iya umum wis sembarang kono. Kemudian diuber gitu ya itu. Makanya kalau diperintah guru atau orang tua apa itu ya sudah jangan ditanyakan lagi. Ini baca ono. Ya wis aja dilakoni. Bancaan nopo niki ya? Tambah sulit kok. Adik nopo? Ya wis ya sembah mang nek baca ono ngene. Ya sembarang wis ngene. menghadapi hal seperti ini. Bagaimana seperti itu? Kayak Kejadian. komentar-komentar seperti itu. Kita sedih maksudnya. Ya kayak anak-anak kecil bisa menghadapi apa itu ramalan seperti ini. Kayak Oh, itu bukan ramalan itu. Kalau itu pengetahuan yang sudah didisiplinkan ilmunya. Ya, kita harus menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Kita awam tentang itu memang. Tapi ilmiah itu. Bukan wahmiyah. Wahmiyah itu fata morgana atau apa itu ilusi atau menebak-nebak atau mereduksi yang enggak jelas. Bukan begitu. Ilmiah itu ya ada data, ada penelitian berulang-ulang yang tidak bisa kita tidak menerima. Itu juga ilmu Allah. solusinya tobat masalah itu Iya, agar tidak terjadi. iya. Rame-rame istighosah, minta tolong kepada Allah. Demo lah tanda petik demo. Ya demo nang Gusti Allah ya. Merayu. Iya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari sekian banyak kejadian bencana alam yang terjadi menurut tasawuf? Itu kembali kepada makom masing-masing. Kalau bagi sufi yang sudah benar-benar selalu musyahadah, ya girang malah karena tajalinya semakin jelas betapa Allah wujud, Gusti Allah kewetok jelas dengan ya bencana sing ya apa tsunami ngono. Sapa menungso ndi sing iso kaya ngono anune. Lah iki nek lah kewetok Allah Al-Jabbar, Allah Al-Qawi, Al-Matin sing asma-asma jalaliyah itu. Ya kewetok jelas ya seneng nek sudah. Karena tujuannya ya melihat Allah semakin jelas ya semakin girang. Berikan bukti-bukti kekuatan Allah di situ Iya, dengan menemukan alam gitu. ya apa saja iya pokoknya yang membantu Kekuatan alam. menyingkapkan ini itu kan menyingkapkan tabir-tabir menjadi tersingkap dengan kejadian bencana alam yang besar yang apa itu. Karena siapa yang mampu begitu selain Allah? Misalnya kayak COVID-19, ya seneng naik sufi. Karena ya wong sak donya bingung kabeh. Alias ini bukan pekerjaan manusia memang. Loh, kewetok. Kelihatan sekali Allah yang maha sembarang kali ini loh kewetok.
Yo kuwasa Gusti Allah. Sak donya weger dikei ala virus sing gak ketok moto. Wegerno sak donya. Wedi kabeh sing anu lah. Kalau sudah begitu loh, mau kemana kita berlari? Mau kemana kita berlindung? Kemana lagi kalau bukan ke Allah? Dengan cara apa? Apalagi kalau bukan ketakwaan, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangan. Injil Gus, insya Allah nih kalau sampun bisa dipaham rencang-rencang nih matur nuwun atas penjelasannya kaitannya dengan hikmah bencana. Matur nuwun dan mohon maaf menawi enten rencang-rencangan ini pun bersikap kurang sopan. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.